siang. Perkenalkan, nama saya Dedi Elpayukan, jurusan peternakan angkatan tahun 2017 yang melaksanakan kegiatan KKN di Desa Suarga Barat. Sini kita akan memperkenalkan potensi apa aja yang ada di Desa Suarga Barat. Yuk kita lihat videonya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dedi Elpayukan, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur, jurusan peternakan angkatan 2017. Desa Suarga Barat merupakan sebuah desa yang berada pada wilayah Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan memiliki luas sekitar 4.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini Pak, perkenalkan kami ini dari KKN Stiper angkatan 2020. Jadi kami di sini terdiri dari perwakilan kelompok 7 dan kelompok 8. Nah, saya sendiri bernama Ahmad Maulana Zulfikar, jurusan Teknik Pertanian, Studi Minat Energi dan Mekanisasi Pertanian. Di sebelah saya di sini Nama saya Rifdal dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2016. Nama saya Nepi, saya dari jurusan Kehutanan angkatan 2017. Nama saya Zahra Nurha Fitri dari program studi agroteknologi angkatan 2017. Jadi begini Pak, mungkin Bapak bisa perkenalan singkat seperti itu Pak. Oke, nama saya Muhammad Yamani, Kepala Desa Suarga Barat. Oke Pak, mohon maaf ini Pak, sudah berapa lama menjabat sebagai kepala desa di Desa Suarga Barat? Sudah 3 tahun dan ini jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun. Dan Dari- silakan Pak dilanjut. Dari tadi, Pak. 2017 sampai saat ini. Di Desa Suarga sendiri Pak terdiri dari berapa dusun Pak? 10 dusun. 10 dusun ya. 10. Dan untuk RT-nya Pak 56 RT. 56 RT. Mayoritas masyarakatnya itu Pak bekerja sebagai apa Pak? Mayoritas penduduk di Desa Suarga Barat penghasilan atau pekerjaan mereka karyawan swasta atau pekerja tambang perusahaan di KPC atau kontraktor. Mungkin pastikan di Desa Suarga Barat sendiri nih memiliki potensi Pak ya. Ya. Kira-kira menurut Bapak potensi yang paling menonjol nih di Desa Suarga Barat itu apa? Potensi yang ditonjolkan di Desa Suarga Barat, kami melakukan visi misi kepala desa, yaitu desa mandiri berbasis agrowisata. Jadi di sini potensinya wisata, yang mana wisata ini terletak di TNK, di Pripap dan Mentoko. Itu yang pertama. Yang kedua, wisata kuliner, wisata batik, dan wisata tari. Dari ada beberapa suku di sini, kayak suku tari Toraja atau tari Timur, itu juga yang kami angkat, yang kami gali untuk dipersembahkan kalau misalnya ada wisata yang mau ke orang yang mau ke sana, ada acara, kita tampilkan. Ada acara penyambutan gitu. Terus Pak untuk pendidikan sendiri di sini ada berapa sekolah gitu Pak ya? Pendidikan di sini SD, SMP, dan sementara SMA belum ada. Jadi kalau untuk SMP-nya ada 2, ya, SMP BPSB sama SMP 4 di Prodesa sana. Oh ya, 3 sama ada juga SMP-nya SMP Darussalam. Ya itu SMP terpadu Darussalam. Sama kalau SD-nya ada SD 003, ada SD BPSB, ada juga SD Darussalam. Ya. Kalau mayoritas agama nih Pak di Desa Suarga Barat?
mayoritas terbanyak ya agamanya Islam. Selain itu yang lain ada Kristen, selain ada juga Hindu, ada pura kan di atas. gitu Pak ya. Untuk kayak rumah sakit Pak adakah di Desa Sorga Bara gitu? Di Sorga Bara rumah sakit tidak ada, cuma ada klinik kayak SOS sama ada klinik di Purwoskabo. Sama fasilitas kesehatan lainnya ya paling pusban. Ya. Nah sampai ini Pak, ini kan kita sedang menghadapi masa pandemik ini Pak ya. Ya. Apakah berdampak secara sosial dan ekonomi terhadap desa Pak? Ya pasti ada dampaknya, terutama kalau untuk sosialnya kita dijaga jarak, ngobrol tidak boleh terlalu lama, interaksinya artinya itu. Yang kedua orang juga berusaha juga terkendala, tidak mungkin yang tadinya bisa kesana kemari untuk masyarakat bisa beli, akhirnya kan terbatas waktu apa segala. Terus penghasilan juga ada yang di PHK dari perusahaan kan, yang apalagi perusahaannya yang nggak terlalu menonjol, akhirnya mereka nggak bisa menggaji karyawannya karena sudah COVID ini ya, dampaknya akhirnya mereka di PHK dan nganggur gitu. Itu Pak ya. Teman-teman yang lain? Oh iya Pak, ini kan kami dari mahasiswa KKN Pak. Terus selama pandemi ini kedatangan kami di sini apakah diterima dengan baik atau gimana Pak? Maksudnya kan ini selama pandemi kan Pak ya. Iya, terus melaksanakan KKN di Desa Sorga Bara. Pada dasarnya dari kami Bapak ya. pasti kan menerima namanya program ataupun adik-adik di sini untuk melanjutkan studi kan, penelitian apa segala pasti kita terima dengan baik, tapi dengan catatan kan, karena ada juga hal-hal yang tidak bisa seperti yang biasanya kan, artinya kayak itu tadi mungkin kalau KKN kan mungkin biasanya ngumpul atau untuk dijaga, terus misalnya rapat di ruangan misalnya nggak boleh terlalu lama. Artinya tidak seperti yang biasa kita bebas kan gitu. Pasti kita terima, tapi dengan tetap protokol atau protap COVID kan gitu, tetap gitu. Terima kasih Pak atas waktunya nih Pak ya. Kurang lebih dan mohon dimaafkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan nama saya Dedi El Pelayukan, jurusan peternakan. Kami dari Stiper ingin bertanya, Pak, kegiatan yang dilakukan selama pandemi COVID-19 ini berlangsung secara stabil aja Pak atau ada pengaruhnya? Ya secara umum memang ada pengaruhnya dengan adanya COVID itu kan, kita untuk sosialisasi apa-apa itu kan ada di ini jarak, ada ini dari warga-warga itu ada mengalami pengaruh, misalnya yang usaha dagang apa itu kan untuk sementara kan ada pengurangan, dengan juga dengan anak-anak yang sekolah kan yang pakai daring kan itu. Jadi selama COVID-19 ini ada kegiatan yang maksudnya untuk kegiatan yang dilakukan supaya mencegah COVID-19 itu. Iya, secara langsung memang kita sampaikan ke seluruh warga untuk senantiasa menjaga kesehatan, itu utamanya ya kan, pakai masker, itu selalu kita sampaikan kepada warga dengan melalui grup WhatsApp dari RT. Jadi selain itu juga diharapkan untuk warga senantiasa cuci tangan dan sebagainya, dan untuk menyiapkan tempat-tempat cuci tangan sebagainya itu salah satu. Jangan juga dilakukan penyemprotan untuk daerah-daerah di sini sudah dilakukan oleh ton admin. Nah, kita dari RT melaporkan ke ton admin itu salah satu usaha-usaha untuk pencegahan COVID yang dilakukan di lingkungan warga Bara RT 27 ini itu. Ya Pak. Kalau bertanya tentang rutinitas kegiatan penyemprotan berapa kali ada waktunya Pak? Berapa kali? Sebulan itu 2 kali yang kita lakukan, tapi kita imbau juga kepada warga yang ingin menyemprot, infonya tiap minggu kita
sudah menyediakan ada hotline untuk menghubungi yang sedia nyemprot atau penyemprotan itu. Jadi usaha-usaha itu tergantung dari warga juga kita serahkan, tapi dari RT sudah memberikan informasi kepada seluruh warga untuk ada penyemprotan apa itu kita informasikan. Kalau memang ingin rumahnya disemprot dengan mandiri, ada itu kita ada hubungi dengan apa dari pihak yayasan akan memfasilitasi itu semua. Gitu. Berarti aman aja Pak ya tentang eh, fasilitas yang untuk pencegahan ini. Iya, saya juga cukup aman, jadi warga memang sudah mengerti kan cara penanggulangan itu. Salah satunya yaitu cuci tangan, selalu pakai masker, kalau pergian jaga jarak itu sudah saya rasa juga sudah ini sama warga-warga semua ya. Gitu. Jadi yang kegiatan apa RT ini selama COVID ini apa berbeda dengan kegiatan yang stabil dulu kemarin tuh Pak? Ya tentunya beda karena dengan adanya COVID ini kan misalnya ada pengajian apa itu untuk sementara kan ditiadakan karena kita nggak boleh berkumpul-kumpul dengan orang banyak kan. Kemudian arisan untuk rutin warga juga diadakan tapi dengan adanya online gitu. Kalau biasanya kan kita setiap bulan bertemu berkumpul dengan warga. Dengan adanya COVID ini salah satu untuk pencegahan yaitu kita ngadakan arisan pun online, pengajian untuk sementara ditiadakan. Itu salah satu pencegahannya deh. Jadi selama ini apa warga di sini tidak ada yang isu-isu yang terkena. Alhamdulillah dari warga kita nggak ada. Memang pernah ada orang yang ini orang pendatang baru dari Balikpapan, tapi kan orang itu orang dalam pengawasan itu kan terpantau satu orang itu aja yang kita ini. Itu pun datang dari Balikpapan dan orang kontraktor dari pihak kita itu. Tapi sudah alhamdulillah dia dinyatakan sehat kan cuma dalam pengawasan aja. Itu. Jadi maaf Pak, kalau kan biasanya ada isu. Jadi kalau ada isu-isu itu Pak, apa langsung ditangani atau bagaimana caranya menangani itu biasanya Pak? Ya kalau ada isu memang ini ya kita sampaikan juga ke warga gimana caranya menangani itu kita selalu ada forum juga dengan RT seluruh warga-warga dan forum kita lontarkan ke forum bagaimana cara penanganannya juga. Saya rasa itu dengan salah satu juga pencegahannya juga ya. Gitu deh. Jadi kalau dengan setiap RT macam RT di sini Pak, ada sudah apa hubungan dengan dinas kesehatan Pak? Ada. Karena di setiap hari ada dari entah desa kan ada perundangan, ada membahas itu untuk apa penyuluhan tentang untuk penanganan COVID itu. Saya rasa juga cukup bagus itu ya. Itu. Jadi aman aja di sini ya Pak. Iya, aman. Alhamdulillah. Jadi itu aja yang kendalanya Pak ya. Apa penghasilan masyarakat sini berpengaruh besar ya. Ya, ada pengaruhnya memang itu tadi. Jadi kita biasanya bisa sosialisasi. Nah, untuk sementara ini kan kita selalu jaga jarak dengan jauh. Jadi kita kegiatan-kegiatan untuk yang rutin kita laksanakan ya kita diadakan itu salah satunya pengaruh itu pengaruhnya. Jadi itu aja pengaruhnya ya Pak. Hmm. Kalau masa pandemik ini Pak kan ada bantuan. Itu bantuan di RT ini dapat aja Pak? Ada. Kita memang ada pendataan ada warga yang terdampak dengan COVID itu ya terutama orang-orang yang perlu bantuan itu misalnya yang di sini kan bukan melulu orang perumahan yang karyawan, ada yang nyewa juga, mesti ada yang pedagang yang ditondol itu kayak masa jual itu kan otomatis terdampak. Jadi kemarin yang itu saya ajukan untuk mendapatkan bantuan, kalau nggak salah ada sekitar 8 orang di warga saya ada dapat bantuan dan alhamdulillah bantuan sudah 2 kali kalau nggak salah dari pemerintah. Kami sangat
terbantu. Terima kasih atas bantuan dari pemerintah hingga dari warga masyarakat kami ya terbantu dengan adanya bantuan itu. Gitu. Jadi tersalurkan aja. Iya, terbantu. Oke. Mungkin itu aja Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe.